Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhku, napasku tersengal. Di depan mataku, wajah Rina yang biasanya tenang kini penuh dengan kebingungan dan penyesalan. "Kenapa kamu lakukan itu?" bisikku, suaraku gemetar, sementara hati ini seperti dihantam badai. Malam itu, di kamar kecil kami di apartemen sederhana di pinggiran Jakarta, teman sekamarku yang selalu mengaku hetero tiba-tiba menciumku, dan segalanya berubah. Rina dan aku bertemu 2 tahun lalu di universitas, saat kami sama-sama mengikuti kuliah sastra Indonesia. Dia gadis cantik dari keluarga konserati di Bandung, selalu bicara tentang impian menikah dengan pria idamannya, sementara aku, Maya, dari keluarga sederhana di Jakarta, menyimpan rahasia besar, aku menyukai perempuan. Tapi aku tak pernah berani mengungkapkannya. Di Indonesia, di mana masyarakat masih melihat sebagai sesuatu yang tabu, apalagi dengan pengaruh agama yang kuat, aku memilih diam. Kami menjadi teman dekat, berbagi segalanya, dari curhat tentang keluarga hingga mimpi masa depan. Rina sering bercanda, menggoda dengan kata-kata ringan seperti, "Kamu cantik banget, Maya, kalau aku cowok lain pasti iri." Aku tertawa, tapi hati ini berdegup kencang setiap kali. Malam itu dimulai biasa saja. Kami baru pulang dari acara kampus, lelah tapi bahagia. Rina mengajak minum kopi di balkon kecil kami, sambil memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. "Maya, kamu pernah mikir nggak, kalau hidup ini penuh pilihan salah?" tanyanya tiba-tiba, matanya menatap jauh. Aku menggeleng, tapi dia melanjutkan, "Aku lagi bingung sama perasaanku sendiri. Aku tak menduga itu awal dari segalanya." Dia cerita tentang pacarnya, Andi, yang mulai menjauh karena pekerjaan. Dia bilang aku terlalu manja, tapi aku cuma butuh perhatian, katanya, air matanya mulai mengalir. Aku memeluknya seperti biasa, tapi kali ini pelukannya lebih erat, dan tiba-tiba bibirnya menyentuh bibirku. Aku membeku. Rasa hangat itu seperti listrik, tapi sekaligus teror. "Rina, stop!" aku dorong dia pelan, tapi dia malah menangis lebih kencang. Maya, aku nggak tahu kenapa. Aku cuma merasa aman sama kamu." Malam itu kami tak bicara lagi, tapi tidur di ranjang masing-masing dengan pikiran yang berantakan. Pagi harinya, Rina bertingkah seperti tak ada apa-apa, tapi aku tahu ada retak di persahabatan kami. Aku mulai menghindarinya, tapi di kampus, kami masih harus bersama untuk proyek kelompok. Setiap tatapannya membuatku gelisah. Apakah dia benar-benar merasakan sesuatu, atau hanya eksperimen karena kesepian? Beberapa hari kemudian, keluarga Rina datang berkunjung. Ibunya, seorang wanita paruh baya yang taat beragama, selalu bicara tentang nilai-nilai keluarga. "Rina, jangan lupa sholat, ya. Dan cepat cari calon suami yang baik," katanya sambil tersenyum. Rina mengangguk, tapi matanya melirikku sekilas. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Malam itu, setelah mereka pulang, Rina mendekatiku. "Maya, tentang malam itu. Aku nggak mau kehilangan kamu sebagai teman." Tapi kata-katanya seperti pisau, karena aku tahu perasaanku sudah tak lagi sama. Aku menyukainya lebih dari teman, tapi bagaimana? Di masyarakat seperti ini, di mana tetangga bisa bergosip dan keluarga bisa mengusir anaknya sendiri karena orientasi seksual, aku takut. Konflik mulai muncul saat Andi, pacar Rina, curiga. Dia datang ke apartemen tanpa pemberitahuan, melihat kami sedang berpelukan setelah Rina menangis lagi. "Apa ini?" tanyanya marah. Rina panik, "Bukan apa-apa, Andi. Maya cuma teman." Tapi Andi tak percaya, dia pergi dengan amarah. "Rina menyalahkanku, kenapa kamu peluk aku di depan dia? Aku terluka, kamu yang mulai semuanya." Pertengkaran pertama kami meledak, dan aku merasa dikhianati.
Apakah Rina hanya memanatkanku untuk mengisi kekosongan? Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari tahu tentang diri sendiri. Aku baca artikel online tentang di Indonesia, tentang bagaimana banyak orang seperti aku hidup dalam bayang-bayang, takut dihakimi. Ada cerita tentang perempuan yang diusir keluarga atau dipaksa menikah. Aku ingat ibuku sendiri, yang selalu bilang, "Maya, kamu harus jadi istri yang baik nanti." Bagaimana kalau dia tahu? Aku mulai menjauh dari Rina, tapi dia malah semakin dekat, mengirim pesan dan ingin bicara. Akhirnya kami bertemu di kai kecil dekat kampus. Maya, aku bingung. Aku suka Andi, tapi dengan kamu. Rasanya beda. Kata-katanya seperti harapan, tapi juga ancaman. Aku harus memilih, mundur atau maju, tapi keduanya berisiko. Saat itu aku tak tahu bahwa ini baru awal dari badai yang lebih besar. Keluarga Rina mulai curiga dengan perilakunya yang berubah, dan gosip di kampus mulai beredar. Seorang teman kami, Lina, melihat kami berdua terlalu dekat dan mulai bergunjing. "Hati-hati, jangan-jangan kalian lesbi," katanya bercanda, tapi nada itu menyakitkan. Aku merasa dunia mulai mengecil, tekanan dari masyarakat yang konservatif ini seperti dinding yang mendekat. Rina, di sisi lain, mulai menyangkal perasaannya sendiri, tapi setiap malam, dia kembali mendekatiku, menciptakan lingkaran setan yang tak berujung. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah mencintai seseorang seperti ini salah? Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, aku merasa seperti penjahat. Tapi hati ini tak bisa bohong. Malam demi malam, aku terjaga, memikirkan pilihan yang harus kubuat. Mundur berarti kehilangan Rina, maju berarti menghadapi dunia. Dan Rina. Dia seperti api yang membakar, tapi juga menyakitkan. Badai mulai mengamuk saat Rina memutuskan untuk putus dengan Andi. "Aku nggak bisa bohong lagi," katanya padaku di apartemen, matanya merah karena menangis. "Dengan kamu, aku merasa hidup." Aku terkejut, tapi juga bahagia. Kami mulai menjalani hubungan rahasia, berhati-hati di depan orang lain. Di kampus, kami seperti teman biasa, tapi di rumah, kami berbagi cerita dan pelukan yang lebih dalam. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Setiap kali Rina pulang ke Bandung, ibunya bertanya tentang Andi. "Kenapa putus? Kamu harus cari yang lebih baik," katanya. Rina berbohong, bilang Andi selingkuh, tapi hati nuraninya terguncang. Suatu hari, Lina, teman kami, datang ke apartemen dengan wajah curiga. "Aku dengar gosip, kalian berdua." "Lebih dari teman?" tanyanya langsung. Rina panik, "Jangan ngaco. Kami cuma sahabat." Tapi Lina tak percaya, dia pergi dengan senyum sinis. Gosip mulai menyebar di kampus, dan aku merasa seperti diintai. Di Indonesia, di mana komunitas LGBT sering dianiaya, aku takut. Aku ingat berita tentang raya polisi di acara gay, atau pemecatan karena orientasi seksual. Bagaimana kalau kami ketahuan? Konflik internal Rina semakin dalam. Dia mulai sholat lebih sering, membaca Al-Quran untuk mencari jawaban. "Maya, apa yang kita lakukan ini dosa?" tanyanya suatu malam, suaranya gemetar. Aku tak bisa jawab, karena aku sendiri bingung. Keluargaku, meski tak sekonservatif keluarga Rina, tetap mengharapkan aku menikah dengan pria. Ayahku pernah bilang, jangan sampai keluarga kita malu. Aku merasa seperti beban. Tapi cinta ini nyata, dan aku tak mau lepas. Puncak pertama datang saat ibu Rina datang tiba-tiba. Dia menemukan foto kami berdua di ponsel Rina, meski hanya pelukan biasa. "Apa ini? Kenapa kalian terlalu dekat?" tanyanya marah. Rina berbohong lagi, "Cuma foto sahabat, Bu." Tapi ibunya tak puas, dia mulai menginterogasi aku.
Maya, kamu pengaruh buruk buat Rina. Aku terluka, tapi diam setelah ibunya pulang. Rina marah padaku. Kenapa kamu nggak bela kita? Aku balas, bela gimana? Kita harus sembunyi. Pertengkaran itu membuat kami menjauh sementara. Aku mulai mencari dukungan online, bergabung dengan forum rahasia. Di sana aku baca cerita orang-orang seperti kami, yang berjuang melawan norma masyarakat. Ada yang berhasil, ada yang hancur. Itu memberiku kekuatan, tapi juga ketakutan. Sementara itu, Rina mulai ragu. Dia bertemu Andi lagi, minta maaf, dan mereka mulai dekat kembali. Aku tahu dari pesannya yang tak sengaja kubaca. Rina, kamu khianati aku, tanyaku, air mata mengalir. Dia menangis, aku takut, Maya. Keluargaku akan usir aku kalau tahu. Pilihan itu menyakitkan. Aku memutuskan untuk mundur, tapi Rina tak mau. Aku pilih kamu, katanya akhirnya. Tapi harga yang dibayar mahal. Andi, sakit hati, mulai sebarkan rumor di kampus. Rina lesbi, hati-hati sama dia. Gosip itu seperti api liar, dan teman-teman mulai menjauh. Lina bahkan bilang kalian memalukan. Aku merasa dunia runtuh. Di rumah, ibuku mulai curiga karena aku sering murung. Ada apa, Maya? Kamu pacaran sama siapa? Aku bohong, tapi hati ini hancur. Malam itu kami memutuskan untuk bicara jujur. Di taman kecil dekat apartemen, di bawah hujan deras, Rina bilang aku siap hadapi semuanya demi kamu. Tapi aku tahu itu baru awal. Keluarga Rina mulai menekan, mengatur perjodohan dengan pria lain. Kamu harus nikah tahun ini, kata ayahnya di telepon. Rina menolak, dan pertengkaran keluarga meledak. Dia pulang ke Bandung, meninggalkanku sendirian di Jakarta dengan kekhawatiran. Saat Rina kembali, wajahnya pucat. Mereka tahu sesuatu, Maya. Adikku lihat chat kita. Panik melanda kami. Kami harus memilih lanjut atau putus. Tapi cinta ini sudah terlalu dalam, dan kami memilih lanjut, meski tahu risikonya. Itu adalah keputusan yang akan mengubah hidup kami selamanya. Krisis mencapai puncak saat keluarga Rina datang ke Jakarta. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, marah besar setelah mendengar rumor dari adik Rina. Kamu apa-apaan, Rina? Bikin malu keluarga, teriaknya di apartemen kami. Aku bersembunyi di kamar, tapi dia memanggilku keluar. Kamu yang pengaruh buruk ini, katanya, matanya penuh amarah. Rina membela, Pak, ini bukan salah Maya. Aku yang suka dia. Pengakuan itu seperti bom, dan ayahnya memukul meja. Kamu gila. Di Indonesia, ini haram. Kamu harus pulang sekarang. Rina menangis, tapi tak mau ikut. Aku dewasa, Pak. Aku pilih hidupku sendiri. Ayahnya pergi dengan ancaman, kalau begini, jangan harap warisan atau bantuan lagi. Rina hancur, tapi dia memelukku. Aku rela kehilangan semuanya demi kamu. Tapi aku tahu, itu tak mudah. Dia mulai kesulitan finansial, karena keluarganya memotong biaya kuliah. Aku bantu dengan kerja paruh waktu, tapi tekanan semakin berat. Di kampus, situasi lebih buruk. Dekan memanggil kami karena gosip. Kalian harus jaga nama baik universitas, katanya. Kami bohong, bilang itu itnah, tapi teman-teman menjauh. Lina yang dulu sahabat, sekarang musuh. Dia sebarkan foto kami di grup chat, dengan caption hati-hati dengan mereka. Aku merasa seperti diadili masyarakat. Di Indonesia, di mana nilai-nilai tradisional dan agama mendominasi, kami seperti outlier. Konflik internal aku semakin dalam. Aku mulai ragu apakah ini benar. Aku ingat masa kecil, saat teman-teman mengolok anak yang berbeda.
Aku tak mau jadi seperti itu. Tapi Rina memberiku kekuatan. Kita kuat bersama, katanya. Kami mulai mencari komunitas LGB di Jakarta, bertemu orang-orang yang sama. Di sana kami belajar tentang hak-hak kami, meski undang-undang tak mendukung. Itu memberi harapan, tapi juga realitas pahit. Suatu hari, Andi datang lagi, mabuk. Kembalikan Rina padaku, teriaknya di depan apartemen. Rina keluar, sudah selesai, Andi. Tapi dia marah, memukul dinding. Kalian abnormal. Katanya menyakitkan, dan tetangga mulai keluar. Polisi datang dan kami harus jelaskan. Untung tak ada laporan, tapi gosip semakin parah. Tetangga mulai memandang sinis, dan pemilik apartemen bilang, jangan bikin masalah. Rina mulai depresi. Dia kehilangan nafsu makan, sering menangis. Maya, apa kita salah? Tanyanya. Aku peluk dia, tidak, sayang. Masyarakat yang salah. Tapi aku sendiri tak yakin. Keluargaku mulai tahu dari gosip. Ibu telepon, Maya, apa benar kamu dengan perempuan? Aku menyangkal, tapi dia menangis. Jangan bikin ayahmu sakit hati. Tekanan itu seperti batu besar di dada. Kami memutuskan untuk pindah ke apartemen baru, lebih jauh dari kampus. Tapi masalah ikut. Rina diusir dari kelompok proyek, dan nilainya turun. Aku bantu, tapi aku sendiri kesulitan konsentrasi. Malam-malam kami habiskan bicara tentang masa depan. Kita bisa pindah ke Bali, di sana lebih terbuka, kataku. Tapi Rina ragu, aku tak mau lari selamanya. Puncak kedua datang saat ayah Rina sakit. Ibu telepon, pulanglah, Rina. Papa kena serangan jantung karena stres. Rina panik, ini salahku. Dia pulang ke Bandung, meninggalkanku lagi. Di sana keluarganya tekan dia untuk putus denganku. Pilih kami atau dia, kata ibunya. Rina terjebak, dan dia telepon aku menangis. Maya, aku nggak tahu harus gimana. Aku merasa dikhianati lagi. Apakah dia akan mundur? Hari-hari tanpa dia seperti neraka. Aku mulai minum, mencari pelarian. Tapi akhirnya, Rina kembali. Aku pilih kamu, katanya, tapi dengan mata yang lelah. Papa stabil, tapi mereka tak mau lihat aku lagi. Pengorbanan itu besar, dan aku merasa bersalah. Apakah cinta ini layak? Hidup kami berubah menjadi perjuangan harian. Tanpa dukungan keluarga, Rina kerja di KAI untuk bayar kuliah. Aku bantu dengan les priat. Kami hemat, tapi cinta kami semakin kuat. Di komunitas LGB, kami bertemu pasangan lain yang berjuang sama. Ada cerita sukses, seperti yang pindah ke luar negeri, tapi juga tragis, seperti yang bunuh diri karena tekanan. Itu membuat kami waspada. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Lina yang ternyata iri dengan kedekatan kami, lapor ke keluargaku. Ibu datang ke apartemen, marah. Maya, kamu bikin malu. Ayahmu tahu, dia marah besar. Aku menangis, Bu, aku cinta Rina. Ibu memukul dadanya, ini dosa. Kamu harus berubah. Dia pergi dengan ancaman, kalau nggak putus, jangan pulang lagi. Aku hancur. Rina peluk aku, kita lawan bersama. Tapi tekanan itu memicu pertengkaran. Kenapa kamu nggak bela aku di depan ibumu, tanya Rina. Aku balas, kamu juga mundur dulu. Kami bertengkar hebat, dan Rina pergi semalam. Aku takut kehilangan dia. Pagi harinya, dia kembali, minta maaf. Aku tak mau kehilangan kamu. Masyarakat semakin kejam. Di KAI tempat Rina kerja, bosnya dengar gosip dan pecat dia. Kami nggak mau karyawan seperti itu, katanya. Rina depresi berat, mulai isolasi diri.
Aku coba bantu, tapi aku sendiri kesulitan. Kami mulai bicara tentang putus, tapi tak bisa. Kita sudah terlalu jauh, kataku. Suatu malam, di bawah hujan, kami duduk di balkon. Maya, apa kita bisa bahagia? Tanya Rina. Aku jawab, bisa kalau kita kuat. Tapi kenyataan pahit. Keluarga Rina ajak dia ke psikolog, bilang dia sakit. Rina tolak, tapi itu membuatnya ragu. Mungkin mereka benar, katanya suatu hari. Aku marah, jangan dengar mereka. Konflik mencapai klimaks saat demonstrasi anti-LGBT di Jakarta. Kami lihat di berita orang-orang teriak haram. Aku takut, tapi Rina bilang kita harus ikut lawan. Kami bergabung dengan kelompok kecil, protes diam-diam, tapi polisi datang, dan chaos. Rina terluka, lengan memar. Di rumah sakit, aku tunggu dia, hati hancur. Kenapa kita lakukan ini? Tanyaku. Dia jawab, karena kita pantas bahagia. Setelah itu kami lebih hati-hati. Tapi kerusakan sudah ada. Rina mulai minum obat tidur untuk lupakan tekanan. Aku coba bantu, tapi aku sendiri butuh bantuan. Kami cari terapis rahasia yang dukung dan mulai bicara tentang trauma. Itu membantu, tapi lambat. Akhirnya, aku putuskan konfrontasi keluargaku. Aku pulang ke rumah, bicara dengan ibu dan ayah. Aku lesbian, dan aku cinta Rina. Ayah diam, ibu menangis. Kami tak bisa terima, kata ayah. Aku pergi dengan hati hancur, tapi lega. Setidaknya aku jujur. Rina lakukan hal sama. Dia pulang ke Bandung, bicara dengan keluarganya. Aku tak akan berubah. Mereka usir dia, tapi dia kembali padaku. Kami sekarang sendirian, tapi bersama. Tahun berlalu, tapi luka masih ada. Kami lulus kuliah dengan susah payah, kerja di perusahaan kecil yang tak peduli orientasi. Tapi masyarakat tetap menekan. Teman lama menjauh, keluarga tak hubungi kami. Rina kadang menangis malam-malam, ingat masa lalu. Apa kita salah pilih? Tanyanya. Aku peluk dia, tidak, ini jalan kita. Tapi Odd Orthog datang saat kami bertemu Andi lagi. Dia sudah menikah, bahagia. Ma atas dulu, katanya. Rina tersenyum, tapi aku tahu ada penyesalan. Apakah hidup strike lebih mudah? Di Indonesia, ya. Tapi kami pilih kejujuran. Kami mulai advokasi kecil-kecilan, bantu orang lain. Itu memberi tujuan, tapi risiko tinggi. Suatu hari, ancaman datang, ia pesan anonim, hati-hati, kami tahu kalian. Kami takut, tapi lanjut. Sekarang kami hidup sederhana di Jakarta, dengan cinta yang telah diuji. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai sesama jenis di masyarakat konservatif seperti Indonesia adalah pilihan yang benar, atau hanya membawa penderitaan yang tak perlu?